Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat dari yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan mengenai kemuliaan seorang ibu. Bekerja tiada henti siang dan malam, tanpa keluh kesah, tanpa mengerti rasa lelah. 24 jam, dari pagi hingga siang, siang hingga malam, malam hingga pagi kembali tiada henti. Dan lebih parahnya tidak diberikan gaji sepeser pun. Pekerjaan apakah itu? Itulah pekerjaan seorang ibu. Renungkanlah betapa letihnya seorang ibu dalam mengurus rumah tangga, dalam mengurus suami, dan dalam mendidik anak-anaknya. Namun, apakah seorang ibu akan mengeluh akan apa yang telah ia lakukan? Tentu tidak. Sungguh mulia seorang ibu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun sering mengajarkan umatnya untuk selalu berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa ibu adalah seorang wanita yang hatinya sangat amat mulia dan harus kita bahagiakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang memiliki arti dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Selain itu, ada pula hadis yang menerangkan betapa mulianya seorang ibu dalam pandangan baginda Rasulullah SAW. Dari Muawiyah bin Haidah al-Quswairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rasulullah, man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala ummaka. Man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala abi. Tsummal aqraba fal aqrab. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Abdul Mufrad, sanadnya hasan. Jadi, apa yang perlu diragukan lagi dari kemuliaan seorang ibu? Kita sebagai anaknya patut membahagiakan, merawat, serta menjaga ibu kita selagi ia masih ada di dunia ini. Seorang ibu akan mengandung, menyusui, melahirkan anaknya dengan rasa ikhlas walaupun itu berat. Sampai kita dewasa, kasih sayang ibu tidak akan pernah hilang. Rasa sakit yang amat luar biasa mempertaruhkan nyawanya dalam melahirkan kita. Dapatkah kita mengganti rasa sakit itu? Dapatkah kita mengganti air susu dan kasih sayang diberikan selama ini? Dan apakah seorang ibu akan meminta balasan atas apa yang telah diberikannya selama ini? Tentu tidak. Seorang ibu melakukan semua itu dengan tulus dan ikhlas. Ia hanya ingin melihat anak-anaknya sukses. Ia hanya ingin melihat masa depan anaknya lebih cerah daripada dirinya sendiri. Sahabat muslim yang saya cintai, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Abdul Mufrad nomor 2. Makna dari kandungan hadis tersebut sudah sepatutnya kita untuk senantiasa memastikan bahwa setiap apa yang ingin kita usahakan dalam hidup agar senantiasa mendapatkan ridho dari mereka. Terutama dari siapa? Terutama dari ibu kita. Sebisa mungkin bahkan kita mengupayakan agar mereka turut mendoakan kesuksesan atas apa yang telah kita harapkan. Ingatlah
bahwa salah satu doa yang paling mustajab adalah doa dari orang tua untuk anak-anaknya. Pastikan bahwa kita mendapat doa tersebut sehingga setiap urusan kita dapat dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita syukuri atas apa yang telah Allah berikan. Hormati orang tua, terutama ibu. Jagalah mereka, rawatlah mereka selagi mereka masih ada di dunia ini. Ridho ibumu, ridhonya Allah, dan murkanya ibumu adalah murkanya Allah. Rezeki terbesarmu saat kalian masih menjadi anak adalah ada pada diri ibu kalian. Lalu bagaimana jika ibu kita sudah diambil, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Doakanlah mereka senantiasa setelah sholat, ziarahlah ke makam beliau, dan juga bersihkanlah makamnya senantiasa sebagai rasa kasih sayang dan sebagai rasa berbakti kalian kepada ibu dan bapak kalian. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan kelak dapat bersama-sama kembali di surganya Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.